Panjenengan mengalami kesulitan tidak? Tidak. Panjenengan masih mengalami kesulitan? Mboten. Artinya gampang kan? Ya, gampang kan? Nyatanya panjenengan tidak mengalami kesulitan loh. Berarti kan gampang. Berarti kan gampang. Nyatanya panjenengan bisa tidak mengalami kesulitan-kesulitan ketika melakukan patrap samadhi ataupun di luar patrap samadhi. Dan malam ini, kadangan malam ini, saya akan merealitakan wahyu pancagaib dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, yang menjadi pokok dasar utama dari intisari pengkajian diri kita. Bahwasanya wahyu pancagaib yaitu kunci, paweling, asma sejati, mijil, dan singkir, tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, yaitu mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiyah. Sedangkan wahyu pancalaku atau iman yang tak lain dan tak bukan adalah sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri atau sedulur papat kalimo sendiri. Masing-masing sebagai berikut. Sikapnya wahyu pancagaib. Sikapnya wahyu pancagaib. Yang pertama adalah manembahing kawula Gusti. Leburing kawula Gusti. Manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, dan sampurnaning patilan urip. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya kunci, paweling, asma sejati, mijil, dan singkir itu adalah sikap. Ya. Sikapnya sedulur papat kalimo pancer. Kunci, paweling, asma sejati, mijil, dan singkir itu bisa disimpulkan sebagai sikap. Sikapnya sedulur papat kalimo pancer, yaitu mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiyah. Sikap ketika apa? Sikap ketika manembah kepada Gusti, atau ketika kawula Gustinya, yaitu sedulur papat kalimo pancer, manembah. Ketika manunggal, ketika lebur, ketika sampurno, dan ketika sampurno. Jadi wahyu pancagaib itu adalah sikapnya sedulur papat kalimo pancer ketika manembah kepada Gusti, manunggal dengan Gusti, meleburnya Gusti, dan sampurnanya Gusti, serta sampurnaning patilan urip.
Paham mboten jenengan? Saya ulang biar lebih paham. Wahyu panca gaib itu kan sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Nah, pekerjaan sedulur papat kalimo pancernya kita itu adalah wahyu pancalaku ini. Artinya ketika mutmaini manembah, ketika mutmainah ini manembah bersama kawula gustinya, itu disebut kunci. Ketika aluamah manunggal dengan kawula gustinya, itu disebut paweling. Dan ketika hidup ini melebur bersama kawula gustinya, disebut sebagai asma sejati. Ketika amarah ini tadi sampurno bersama kawula gustinya, disebut mijil. Dan ketika supiyah ini tadi sampurno pati lan uripe, hidup dan matinya, itu disebut singkir. Paham mboten jenengan? Perlu saya ulang? Jadi kesimpulannya, wahyu panca gaib adalah sikapnya sedulur papat kalimo pancer. Ketika apa? Ketika manembah kawula gustinya, ketika manunggal kawula gustinya, ketika lebur kawula gustinya, ketika sampurno kawula gustinya, dan ketika sampurno pati lan uripe atau hidup dan matinya. Itu. Sedangkan sifat daripada wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer, lah ini yang menjadi puncaknya. Nah, sifatnya wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer, lah ini yang menjadi puncaknya. Apa saja sifatnya wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer? Pertama, pasrah kepada Gusti. Kedua, menerima keputusan Gusti. Ketiga, mempersilahkan kuasa Gusti. Keempat, merasakan kenyataan Gusti. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah menebar cinta kasih sayang Gusti. Lah ini puncaknya. Nah, ini puncaknya. Kejadiannya seperti apa? Kejadiannya dibalik. Kejadiannya dibalik. Urutannya kan 1, pasrah kepada Gusti. 2, menerima keputusan Gusti. 3, mempersilahkan kuasa Gusti. 4, merasakan kuasa Gusti. Dan yang kelima adalah menebar cinta kasih sayang Gusti. Kejadiannya seperti apa? Kejadiannya dibalik. Kejadiannya dibalik. Yaitu dari menebar cinta kasih sayang Gusti. Menebar cinta kasih sayang Gusti ini secara spiritual disebut sebagai kebajikan. Nah, menebar cinta kasih sayang Gusti secara spiritual itu disebut atau diistilahkan sebagai kebajikan. Lah, kebajikan ini di luar konteks wahyu pancalaku juga sering saya bahasakan sebagai kesadaran cinta kasih sayang Gusti. Itu di luar konteks wahyu pancalaku. Menebar cinta kasih sayang Gusti
atau kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, lah ini urusan duniawi. Aslinya itu urusan duniawi itu adanya di situ. Ya. Semua urusan duniawi itu adanya di Wahyu Pancalaku sebagai sifat di puncak kelima atau di urutan kelima. Jadi apapun urusan dunia itu adanya di Wahyu Pancalaku kelima. Kenapa bisa seperti itu? Manusia hidup diturunkan ke bumi sebagai khalifah. Pemimpin maksudnya. Pemimpin yang memimpin pasukan menjaga alam semesta seisinya. Merawat dan mengelola alam semesta seisinya dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Lah itu yang memimpin itu manusia hidup. Jadi sesungguhnya seluruh makhluk itu bareng-bareng bersama-sama menjaga, mengelola, merawat dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Yang memimpin itu manusia hidup. Nah itu tujuannya manusia hidup diturunkan ke bumi. Dikarenakan turunnya manusia hidup ke bumi sebagai seorang pemimpin yang memimpin seluruh makhluk dalam menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya, berarti yang namanya manusia hidup itu dibekali lebih dari cukup. Diberi bekal lebih dari cukup. Itulah. Tentang apapun di dalam semesta alam ini sudah dibekali lebih dari cukup. Nggak ada sesuatu yang kurang, itu nggak ada. Dan ketika manusia hidup itu melakukan kebajikan atau menebar cinta kasih sayang Gusti atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Gusti, berarti dia menggunakan seluruh bekal satu persatu. Seluruh bekalnya itu tadi digunakan satu persatu. Nah, bekal yang diberikan oleh Maha Hidup kepada manusia hidup ketika diturunkan ke bumi ini tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan. Selain untuk kebajikan, selain untuk menebar cinta kasih sayang Gusti, selain untuk kesadaran cinta kasih sayang Gusti. Selain untuk itu tidak bisa. Nah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, berarti ketika kita menebar cinta kasih sayang Gusti atau melakukan kebajikan, kita menggunakan seluruh bekal kita dari Maha Suci Hidup satu persatu. Dan ketika digunakan itu sudah melebihi dari cukup. Cukup untuk dirinya sendiri dan cukup untuk alam semesta seisinya. Gitu. Jadi sesungguhnya kalau harus dibahas lebih dalam lagi, untuk bisa makan kita itu tidak perlu kerja aslinya gitu loh. Kita tidak perlu kerja. Kita tidak perlu menguras keringat, menguras tenaga, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu tidak perlu aslinya. Asalkan mau melakukan kebajikan, mau menyebar cinta kasih sayang Gusti, bisa makan. Dirinya sendiri bisa makan, seluruh makhluk yang ada di sekitarnya juga bisa makan. Hanya melakukan kebajikan tok. Hanya menebar cinta kasih sayang tok.
tanpa harus merubah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kesimpulannya seperti itu loh. Aslinya itu. Namun dikarenakan manusia hidup ini belum mengerti sendiri, belum memahami sendiri, belum mengetahui sendiri tentang ini, sehingga tidak percaya diri. Jadi khawatir, ragu, tidak yakin, tidak percaya, karena belum mengerti sendiri, belum memahami sendiri, belum mengetahui sendiri dengan mata kepalanya sendiri, gitu loh. Sehingga ada keraguan, kebimbangan, bahkan ketakutan di dalam diri manusia untuk melakukan kebajikan atau untuk menebar cinta kasih sayang Gusti. Jadi, kalau harus dipermudah bahasanya, saya ngambil contoh sampel satu saja. Saya ngambil contoh sampel satu saja. Jadi, kalau harus dibahasakan sederhana, untuk bisa makan, manusia hidup harus melakukan kebajikan. Untuk bisa melakukan kebajikan, manusia hidup harus mengerti, harus memahami, harus mengetahui siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya. Yang disebutkan di dalam Wahyu Pancalaku sebagai merasakan kenyataan Gusti. Jadi secara simpel, untuk bisa menebar cinta kasih sayang Gusti, harus bisa merasakan kenyataan Gusti. Kalau belum bisa merasakan kenyataan Gusti, sulit. Menebar cinta kasih sayang Gusti itu sulit. Karena ada keraguan, ada kebimbangan, bahkan ada ketakutan di dalam diri. Bagaimana mungkin? Lawang saya nganggur total, bisa makan itu bagaimana mungkin? Tuh, salah satu contohnya seperti itu. Lah, untuk bisa merasakan kenyataan Gusti, manusia hidup harus mempersilahkan kuasa Gusti, harus menerima keputusan Gusti, harus pasrah kepada Gusti. Nah itu, makanya tadi saya katakan puncaknya itu ada di sifat. Untuk bisa menebar cinta kasih sayang Gusti, manusia hidup harus bisa merasakan kenyataan Gusti. Untuk bisa merasakan kenyataan Gusti, manusia hidup harus mau mempersilahkan kuasa Gusti, harus mau menerima keputusan Gusti, harus mau pasrah kepada Gusti. Pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti. Terbaik dan termudah adalah diam ketika bersama Dia. Kesimpulannya, pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti adalah bentuk upaya agar supaya kita bisa merasakan kenyataan Gusti. Lah, dengan bisa merasakan kenyataan Gusti ini, kita berani, kita pede untuk melakukan penyebaran cinta kasih sayang Gusti. Dan ketika kita melakukan penyebaran cinta kasih sayang Gusti, berarti kita sedang menggunakan seluruh bekal kita, pemberian Maha Suci hidup untuk kebutuhan di dunia.
satu per satu. Sesuai keadaan pada saat itu. Gitu. Kesimpulan terakhir, berarti 1. Pasrah kepada Gusti. 2. Menerima keputusan Gusti. Dan yang ketiga, mempersilahkan kuasa Gusti. Itulah arti maksud diam yang saya motivasikan. Coba panjenengan renungkan. Kalau panjenengan sudah pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, dan mempersilahkan kuasa Gusti, mau apa coba? Kalau bukan dia, mau apa coba? Lawang sudah pasrah, sudah menerima, sudah mempersilahkan. Jiwa raganya sepenuhnya sudah dipasrahkan, sudah diserahkan. Apapun keputusan Gusti sudah diterima. Bagaimanapun kuasa Gusti sudah dipersilahkan. Mau apa coba kalau enggak diam? Kalau tidak diam, kalau belum diam berarti belum pasrah kepada Gusti, belum menerima keputusan Gusti, belum mempersilahkan kuasa Gusti. Kalau belum pasrah kepada Gusti, belum menerima keputusan Gusti, belum mempersilahkan kuasa Gusti, tidak akan mungkin pernah bisa merasakan kenyataan Gusti. Nah, kalau belum pernah merasakan kenyataan Gusti, dari mana keyakinan panjenengan? Dari apa percayanya panjenengan? Lawang Gustinya masih fiktif-fiktif, masih bayangan, masih berupa semu, masih hayalan. Panjenengan belum bisa menyatakan, walaupun itu hanya rasanya. Panjenengan tidak punya kekuatan apa-apa. Panjenengan tidak punya keberanian apa-apa untuk melakukan. Yang ada hanya ragu, bimbang, bahkan takut. Nah, kalau di setiap sikonnya selalu bimbang, selalu ragu, selalu takut, bagaimana mungkin panjenengan bisa melakukan sesuatu? Apalagi sampai menebar cinta kasih sayang Gusti. Paham? Biar lebih klik lagi, saya ulang. Ini simpel, pendek. Tapi panjenengan benar-benar harus klik di sini. Harus ngerti banget, harus paham banget, harus tahu banget. Karena itu akan saya ulang. Dan mohon diperhatikan baik-baik. Wahyu Pancagaib adalah kunci Pauling, asma sejati, mijil, dan singkir. Hakikat wahyu Pancagaib tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, yaitu mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiyah. Sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri ini tersebut sebagai mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiyah, yang tak lain dan tak bukan adalah wahyu Pancagaib atau 5 ruh pemberian maha suci hidup. Ini memiliki sikap dan sifat asli bawaan dari maha suci hidup, tersebut sebagai wahyu pancalaku yang viral secara umum sebagai iman.
Jadi wahyu pancalaku atau iman tak lain dan tak bukan adalah sikap dan sifatnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Nah sekarang kita balik. Urutannya kita balik. Urutannya. Wahyu pancagaib yaitu kunci paweling asma sejati mijil dan singkir. Sesungguhnya itu sikapnya atau bahasa sederhananya kelakuannya. Nah, wahyu pancagaib yaitu kunci paweling asma sejati mijil dan singkir adalah kelakuannya atau perbuatannya sedulur papat kalimo pancer, yaitu mutmainah aluamah hidup amarah supiyah. Kelakuan atau perbuatan ketika apa Pak Web? Kelakuan atau perbuatan ketika wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer itu manembah bersama kawula gustinya. Manunggal bersama kawula gustinya. Lebur bersama kawula gustinya. Sampurno bersama kawula gustinya. Dan sampurno seluruh pati lan uripnya. Seluruh loh ya. Artinya tanpa terkecuali. Seluruh, istilah seluruh itu berarti tanpa terkecuali. Jadi ketika mutmainah manembah bersama kawula gustinya, itu kelakuannya patrap kunci dan membaca bacaan kunci. Maksudnya seperti itu. Ketika aluama manunggal bersama kawula gustinya, kelakuannya, perbuatannya adalah patrap paweling dan membaca bacaan paweling. Ketika hidup lebur bersama kawula gustinya, kelakuannya atau perbuatannya itu menyebut asma sejati sambil patrap mijil. Ketika amarah sampurno bersama kawula gustinya, itu kelakuannya atau perbuatannya membaca bacaan mijil sembari patrap mijil. Sedangkan ketika supiyah sampurno pati uripnya, itu kelakuannya atau perbuatannya adalah patrap singkir dan membaca bacaan singkir. Nah, maksud saya seperti itu. Lebih detail ya, lebih jelas ya. Lah terus wahyu pancalaku sebagai sifat. Lah di sini puncak intinya. Gitu loh. Puncak intinya itu ada di wahyu pancalaku atau iman sebagai sifat. Intinya itu di sini. Makanya wahyu pancalaku sebagai sifat ini lebih sering saya bahas. Untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran. Kebersihan hati atau batin dan kebersihan kelamin atau syahwat.
Karena disinilah puncak intinya. Wahyu Pancalaku sebagai sifat. 1. Pasrah kepada Gusti. 2. Menerima keputusan Gusti. 3. Mempersilahkan kuasa Gusti. 4. Merasakan kenyataan Gusti. Dan yang kelima, menebar cinta kasih sayang Gusti. Kelakuannya atau perbuatannya itu dibalik. Karena apa? Karena 99% manusia hidup itu yang jadi masalah kan dunia. Nah, makanya dibalik. Padahal sesungguhnya tidak dibalik, tidak terbalik. Namun karena keadaan manusia hidup di dunia ini adalah dunia, masalah dunia, maka kelakuannya atau perbuatannya harus dibalik. Padahal yang benar, bukan yang benar, padahal yang tepat itu dari Tuhan dulu. Dari Tuhan dulu. Namun karena kita sudah terlanjur terjebak di masalah, jadi Tuhan ini nomor belakangan. Dibalik, dunia dulu. Lah, urusan apapun tentang dunia itu adanya di Wahyu Pancalaku sebagai sifat nomor 5, yaitu menebar cinta kasih sayang Gusti. Menebar cinta kasih sayang Gusti ini secara viral umumnya disebut sebagai kebajikan. Jadi kalau panjenengan pernah mendengar istilah kebajikan-kebajikan, nah, kebajikan yang dimaksud itu adalah menebar cinta kasih sayang Gusti. Nah, menebar cinta kasih sayang Gusti ini atau kebajikan ini, saya lebih sering mengistilahkannya sebagai kesadaran cinta kasih sayang Gusti. Artinya, menebar cinta kasih sayang Gusti atau kesadaran cinta kasih sayang Gusti atau kebajikan itu tak lain dan tak bukan adalah gerak-geriknya hidup. Gerak-geriknya hidup. Jadi gerak-geriknya hidup atau kelakuannya hidup gitu loh. Perbuatannya hidup, manakala hidup ini sudah manunggal kawula Gustinya, itu hanya menebar cinta kasih sayang Gusti atau kesadaran cinta kasih sayang Gusti atau kebajikan. Selain itu, hidup kita yang sudah dalam keadaan manunggal kawula Gustinya ini tidak kenal. Selain kebajikan, selain kesadaran cinta kasih sayang itu dia nggak kenal. Dia nggak tahu, nggak paham, nggak ngerti. Jadi jadi kesimpulannya ketika kita melakukan kebajikan, berarti hidup sedang berkehendak. Ketika kita menebar cinta kasih sayang Gusti, berarti hidup sedang berkehendak. Hidup sedang obah polah, sedang berkelakuan, sedang berbuat maksudnya. Dan ketika hidup ini berbuat, maka hidup ini menggunakan seluruh bekal yang diberikan oleh Maha Hidup kepada hidup. Jadi seluruh bekal yang diberikan oleh Maha Hidup kepada hidup ini digunakan oleh hidup ketika dia berkehendak, ketika dia berbuat gitu, ketika dia melakukan sesuatu. Nah, kesimpulannya berarti ketika manusia hidup melakukan kebajikan atau menebar cinta kasih sayang Gusti, dia sedang menggunakan seluruh bekalnya dari Maha Hidup untuk duniawi, untuk urusan dunia. Sebab karena itu, ketika kita memberikan uang kepada seseorang 10.000, entah kapan waktunya, kita akan mendapatkan uang 100.000. Karena apa itu? Karena bekalnya digunakan, dan bekal yang digunakan itu tadi melebihi dari cukup. Melebihi dari cukup.
Namun siapapun dia pasti akan mengalami kebimbangan. Pasti akan mengalami keraguan, bahkan ketakutan untuk menebar cinta kasih sayang Gusti atau untuk melakukan kebajikan. Nggak pede maksudnya, tidak percaya diri, tidak yakin, tidak percaya bahwa setiap manusia hidup itu bisa melakukan kebajikan. Setiap manusia hidup itu bisa menebar cinta kasih sayang Gusti. Itu tidak percaya, ragu gitu loh. Kenapa kok nggak percaya? Kenapa kok ragu? Karena belum mengerti sendiri, belum memahami sendiri, belum mengetahui sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Masih katanya. Gitu. Artinya, untuk bisa makan, walaupun tidak bekerja, kan ragu manusia. Tidak yakin. Padahal, walaupun tidak bekerja, walaupun tidak punya penghasilan, tetap bisa makan. Kenapa? Lawang punya bekal. Sudah dikasih bekal gitu loh. Nah, kalau yang kita butuhkan makanan, berarti sudah dikasih bekal makanan. Komplit. Gitu. Makanan apapun ada. Punya. Gitu. Namun dikarenakan ragu untuk melakukan kebajikan, bimbang untuk melakukan kebajikan, takut untuk melakukan kebajikan, alias tidak melakukan kebajikan, maka bekalnya itu tidak nampak, tidak datang, nggak didapatkan bekalnya itu. Karena seluruh bekal yang diberikan oleh Maha Hidup kepada hidup, ketika diturunkan ke bumi, itu hanya untuk melakukan kebajikan, bukan yang lain. Jadi kalau kita tidak melakukan kebajikan, kita tidak bisa menggunakan bekal itu. Bekal yang saya maksud itu yang secara umum dikatakan yang ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfud. Jadi seluruh kebutuhan kita, keperluan kita, kepentingan kita itu sudah ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfud. Yang bisa membuka kitab Lauhul Mahfud, yang bisa membaca kitab Lauhul Mahfud, yang bisa menggunakan kitab Lauhul Mahfud itu hanya hidup. Selain hidup nggak bisa, nggak punya hak untuk itu. Namun jika hidup ini tidak bergerak melakukan kebajikan, artinya menjaga alam semesta, merawat, mengelola, menyempurnakan alam semesta, tidak bisa. Gitu loh. Tidak bisa. Misalkan hidup diojok-ojoki oleh sedulur papatnya untuk membuka kitab Lauhul Mahfud, tetap tidak bisa. Berarti untuk bisa menebar cinta kasih sayang Gusti, untuk bisa melakukan kebajikan, kita perlu keyakinan kan? Perlu kepercayaan kan? Lah, manusia hidup tidak akan pernah bisa yakin, tidak akan pernah bisa percaya kalau katanya. Kalau tidak menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, manusia hidup itu dipaksa seperti apa tidak bisa yakin. Percaya itu tidak bisa. Walaupun dibunuh sekalipun, tidak akan bisa percaya. Kalau tidak menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Artinya, untuk bisa menggunakan seluruh bekal kita yang diberikan oleh Maha Hidup, mustahil kan? Lawang kebajikannya tidak dilakukan. Sementara untuk bisa melakukan kebajikan dibutuhkan keyakinan, dibutuhkan kepercayaan. Untuk bisa yakin, untuk bisa percaya, manusia hidup harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, enggak katanya. Artinya manusia hidup
harus bisa merasakan kenyataan Gusti kan. Nah, selama Gusti ini masih dalam keadaan gaib baginya, nggak akan mungkin percaya, nggak akan mungkin yakin. Kalau Gusti ini masih gaib baginya, masih rahasia, nggak kasat mata, nggak mungkin percaya, nggak mungkin yakin. Artinya, untuk bisa merasakan kenyataan Gusti yang selama ini kita anggap gaib, agar supaya bisa melakukan kebajikan, kita harus mempersilahkan kuasa Gusti, menerima keputusan Gusti dan pasrah kepada Gusti, alias diam ketika menghadap Gusti, ketika bersamadi maksudnya. Pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti. Mari kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita sudah pasrah, sudah menyerahkan seluruh jiwa raga kita kepada Gusti, apapun keputusan Gusti sudah kita terima, bagaimanapun kuasa Gusti sudah kita persilahkan. Kalau nggak diem mau ngapain? Kalau masih ada daya dan upaya, berarti belum pasrah, belum berserah diri. Kalau belum diam, berarti belum menerima keputusan Gusti, belum mempersilahkan kuasa Gusti. Sebagai bukti kalau kita itu benar-benar sudah pasrah kepada Gusti, apapun keputusan Gusti itu diterima, bagaimanapun bentuk kekuasaan Gusti itu sudah dipersilahkan, adalah diam. Diamnya kita berarti membuktikan kalau kita itu sudah pasrah kepada Gusti, sudah menerima keputusan Gusti, sudah mempersilahkan kuasa Gusti. Lah, dengan diam inilah kita akan bisa merealitakan Gusti yang selama ini kita anggap gaib. Gitulah. Nah, kalau kita sudah tahu, sudah menyaksikan, sudah memahami, sudah mengerti sendiri dengan mata kepala kita sendiri, realita kenyataan Gusti, pasti tidak akan ragu melakukan kebajikan. Pasti tidak akan ragu, tidak akan bimbang, tidak akan takut menebar cinta kasih sayang Gusti. Lah, ketika kita melakukan kebajikan atau menebar cinta kasih sayang Gusti, berarti kita sedang menggunakan seluruh bekal dari Maha Suci hidup untuk kepentingan alam semesta seisinya. Dan setiap bekal yang kita gunakan ketika itu pasti melebihi dari cukup. Paham? Dan kapanpun kita melakukan kebajikan atau kapanpun kita melakukan penyebaran cinta kasih sayang Gusti kepada apapun, siapapun, dimanapun, maka kita selalu bisa membawa diri kemanapun, menempatkan diri dimanapun, menyesuaikan diri dengan apapun, dan menjaga diri sampai kapanpun. Nah, kalau sudah seperti itu, masalah dunia apa yang bisa menyentuh panjenengan?